Ya, hari ini tanggal 19 ya, 07, jam 7.23 pagi-pagi. Melanjutkan tukar pikiran ya, teman-teman. Ada emiten SMLE ya, Sinergi Multi Starindo, menanyakan berapa sih harga wajarnya gitu ya. Kalau SMLE ya, ini kan emiten yang baru IPO ya. Kita lihat dulu profilnya ya. Ini kan baru IPO 10 Januari ya, baru tahun ini ya, belum. Jadi belum full, sebenarnya belum full ya. Tapi kalau lihat dari number of shareholder-nya sih udah banyak yang kabur ya di sini ya. Artinya udah banyak yang cut loss kali ya. Bisa cut loss, bisa juga take profit, pokoknya banyak yang kabur. Ada sekitar 500 orang. Kita lihat statistik. Dari statistik itu sebenarnya kalau net income-nya nggak nyampe 1 miliar ya, dia hanya jutaan aja. Cuman dari revenue-nya dia ada peningkatan nih ya, peningkatan eh, penjualan ya. EPS-nya juga ada ya. Cuman ini TTM-nya belum ada nih. Apa namanya, EPS TTM-nya belum ada. Coba lihat TTM. Tuh, TTM-nya belum ada, baru ada annualisnya aja ya. Jadi cuma ada perkiraan doang, cuma untuk TTM-nya belum ada. Jadi sebenarnya kalau eh, emiten-emiten yang belum full 1 tahun bikin laporan keuangan, nah udah gini nih ya, harusnya kan ini masih ompong-ompong nih, karena emang tahun 2024 ya, Januari ya. Harusnya nanti kalau udah terbentuk nih ya, si kuartal 2 nya ada, kuartal 3 nya ada, kuartal 4 nya ada, 1 tahun lah baru terbentuk yang namanya harga fundamental. Kalau sekarang masih harga market maker sebenarnya ya, ini masih pegangan market maker ya, sebelum, apalagi sebelum 8 bulan. Kan kalau udah 8 bulan, si saham kepemilikan si yang punya emiten ini bisa dijual gitu kan, berdasarkan peraturan bursa seperti itu. Jadi setelah ada 8 bulan baru si emiten ini kalau mau ngejual sahamnya ke publik silahkan gitu kan. Tapi kalau istilahnya belum 8 bulan mah ya kepemilikannya harus dipegang dulu sampai 8 bulan. Tapi kita coba untuk menghitung berdasarkan PR ratio dan PBT ya. Nah, saya udah siapkan ya. Kita akan menghitung rumus untuk PER ya, berdasarkan PER. Sini ada PER 32.0 ya, untuk min-nya ya. Untuk min-nya ini nih, harga tengah-tengahnya 32.10. Kita coba hitung 32.10 dikali, karena ini belum ada EPS yang TTM ya. Nah, kita akan ambil yang buat analisnya ya. Ini perkiraan, kan analis itu perkiraan untuk 1 tahun ke depan, baru perkiraan aja ya. Kita hitung 1.41 ya, 1.41, 1.41. Berapa harga wajarnya? Nah, sebenarnya kalau harga wajar berdasarkan PE ratio ya hanya 45 perak gitu ya, hanya 45 perak. Maka saya bilang ini karena udah belum 1 tahun, jadi belum terbentuk secara sempurna gitu kan. Jadi ini masih di bawah harga harga bukunya aja kan 44 nih. Ini 45, jadi 1 tik di atas harga bukunya ya, 44 perak. Nah, kalau kita coba hitung berdasarkan PBP ya, kita lihat PBP berapa. Nah, PBP-nya kan min-nya itu, tengah-tengahnya itu 10.05 ya, 10.05. Kita hitung 10.05. Ini buat perkiraan aja ya, karena saya bilang ini belum terbentuk secara sempurna gitu kan. Di sini EPS harga bukunya itu 44.09. 44.09. Nah, kalau berdasarkan PBP ya masih tinggi gitu harganya ya, di 443.
Cuman kalau kita lihat dari apa namanya, dari Honda Chat ya, harga apa namanya, harga tertinggi kita 291. Jadi ini saya bilang masih belum tahap eh, penyesuaian gitu kan. Ini aja kan belum terbentuknya. Kenapa nih? Ini baru turun, naik, turun. Nah ini sekarang lagi di bawah, ada berdasarkan kayak itu masih di bawah. Emang lagi bawah-bawahnya gitu harganya kan. Sekarang harganya 57 ya. Ini masih di bawah, ini istilahnya masih under value ya gitu ya. Cuman berdasarkan harga wajarnya, kalau berdasarkan PBP kan 1443, apakah mungkin ke sini? Nah, sedangkan eh, harga tertingginya aja waktu IPO aja cuman 294 gitu kan. Kalau berdasarkan PBP, tapi kalau berdasarkan PR rasio yang pertama ya cuma 45 perak, itu artinya masih di satu tik di atas harga bukunya gitu ya. Terserah kalian mau ngambil yang mana. Kalau kalian yakin dengan emiten ini ya silahkan, mungkin bisa ke arah sana gitu kan. Cuma kalau kita lihat dari revenue-nya gitu kan, sekarang ada peningkatan, yang mudah-mudahan di kuartal keduanya ada peningkatan lagi. Terus net income-nya bisa 2 kali lipat gitu, mungkin itu bisa terjadi gitu kan, bisa ke harga situ. Dan yang terutama sebenarnya yang harus diperhatikan itu adalah siapa market maker yang menggerakkannya gitu kan. Bisa aja sampai ke harga gini lagi gitu, segini lagi bisa aja gitu kan. Ini aja udah mulai membuat cekungan itu kan. Nah, makanya kalau saham-saham yang baru IPO sebenarnya lupakan dulu fundamental gitu, lupakan dulu fundamentalnya, lupakan dulu, karena yang lagi dipermainkan di sini adalah permainan dari market makernya, terutama broker-broker yang menaikkan, yang menurunkan gitu, dari siapa underwaternya gitu kan. Kalau untuk saham-saham yang baru IPO, makanya kalau yang saham baru IPO untuk sementara, kalau kalau emang perusahaannya bagus, kepemilikannya siapa kalian kenal gitu, terus orang ini tokoh, apakah orang ini tokoh bursa gitu kan. Kalau dia emang kepemilikannya sebagai tokoh bursa gitu, modal contohnya teman-teman lihat di profilnya, apakah nih ada nggak nama-nama di sini itu yang pernah ipoin emiten juga gitu kan. Terus siapa nih dibalik nama-nama ini, apakah tersandung masalah atau tidak. Biasanya kalau orang-orang yang tersandung masalah dan pernah istilahnya di blacklist sama kawan-kawan bursa, artinya dari perusahaan ya tidak di blacklist, dari BI tidak di blacklist teman. Kalau teman-teman istilahnya teman-teman yang udah trading, udah investing lama, udah pada tahu oh nama si ini jangan deh gitu, seperti yang apa namanya tokoh dan kali Subang tuh itu kan ada tuh ya. Saya sudah cuma istilahnya nyatain aja ya, tokohnya ada gitu kan yang bikin beberapa IPO akhirnya dia kabur juga gitu kan. Jadi hati-hati dengan emiten-emiten yang berdasar ketokohan gitu. Kadang-kadang emiten juga istilahnya kenapa bursa meloloskan saya nggak tahu gitu ya gimana, padahal sejarahnya bahwa si orang ini itu ya pernah ngeipoin sebuah emiten tapi akhirnya di 50-kan gitu kan. Nah, itu yang menjadi bahaya seperti itu. Makanya kalau di apa namanya, kalau di emiten yang baru IPO ya, makanya perhatikanlah broker sampainya sama tokohnya siapa gitu di balik itu. Untuk fundamental sebenarnya belum apa namanya, belum terbentuk secara bagus lah gitu kan. Kalau mau lihat fundamental nanti teman-teman bisa lihat di apa namanya, di statistiknya aja, bagaimana dia, maaf bentar ya belum kebuka, bagaimana dia memberikan laporan keuangan dari kuartal 1 sampai kuartal nggak kebuka ya, biarin aja lah. Jadi kalau udah terbentuk kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4-nya, nah baru bisa dihitung berdasarkan fundamentalnya, karena udah terbentuk tuh PR-nya berapa, PBP-nya berapa. Jadi bisa di istilah bukan dianalisis ya,
Kan kalau harga wajah itu perkiraan aja, perkiraan aja ya. Dan sekarang juga secara PBP kan, secara per juga kan masih 40 ya. Artinya kalau 40 bukan under value lagi ya. Kan kalau teman-teman kalau pendapatannya minimal di bawah 10 lah gitu kan. Biar nanti pas naik ke 10 itulah harga yang diinginkan untuk dijual gitu kan. Ya sebetulnya teman-teman untuk SMLE, cuman kalau SME kalau dilihat dari chartnya sebenarnya ini chart bagus ya. Saya melihat di sini tidak menemukan candle merah yang belum ketutup. Ini semuanya ketutup, sangat bagus gitu ya. Nah, cuman ini doang, di satu doang dia ngebuka celah di sini ya, ngebuka ruang gap ya. Artinya ini mau ke harga IPO 75 ya, harus 75 di ada gap di area sini. Apakah ini tanda mau ke sini? Ya bisa jadi, soalnya kenapa? Soalnya semenjak dia diangkat ke harga 292 terus diturunin gitu kan. Kalau dari harga tertingginya udah minus sekitar 80% ya. Kalau dari harga IPO-nya sekarang udah minus 67%. Nah, kalau kedepannya bagaimana? Nah, makanya kalau kedepannya teman-teman lihat, perhatikan aja siapa yang ngisi. Contohnya ini ada rawatan CEP, apakah CEP dia mungut balik lagi gitu kan, pelan-pelan mungutnya. Nah, itu bisa disinyalir, bisa ke arah kenaikannya bisa diprediksi gitu kan. Terus di sini juga smart money udah masuk lagi belum? Soalnya ini ketika smart money masuk nih ya, ketika harga di bawah smart money masuk, si emitennya langsung diangkat ya, si sama langsung diangkat. Lihat. Yang mudah-mudahan dengan adanya broker yang masuk, EP juga udah mulai masuk nih tanggal 18 ya, udah mulai masuk kemarin. EP kan sebagai apa namanya underwriter juga, terus ada CP juga udah masuk. Cuman MG kakak udah keluar. Kita coba lihat di area bullishnya tanggal 16. Tanggal 16 udah 3 hari. ADC itu udah ngambil 10.000 ya. Ini teman-teman kita semua yang ngambil, cuma CP keluar. Enggak juga keluar. Cuman kalau di tanggal 18-nya CP masuk lagi ya. Ya, CP masuk lagi. Banyak kalau emang kalian nyangkut di emiten ini, perhatikanlah si EP, si CP ini ya, yang sering memainkan. Di sini siapa yang ngangkat nih? Tanggal 4 Juli, contohnya 4 Juli siapa nih yang ngangkat? Yang 4 Juli siapa yang ngangkat? Ternyata ada CXL, NI, CCEP, bukan maaf, NI, XL, kakak, berarti kan di sini lahir si kakak. Terus di sini juga siapa yang memainkannya, ada CMG gitu kan, maaf, ada YP. Berarti kalau YP udah pada keluar, udah pada scalpingan, mancingnya biasanya nih, mancingnya siapa contohnya gitu ya. Tanggal 3 ya, coba lihat mancingnya siapa. Tuh kan ada CMG gitu kan. Berarti kalau CMG masuk, nah disinyalir besoknya dia dipermainkan gitu. Seperti itulah. Jadi kalau emiten-emiten yang belum 1 tahun dan laporannya itu belum, istilahnya belum cukup itu kan, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4-nya belum terbentuk, sebenarnya fundamentalnya belum bisa diprediksi gitu kan. Kecuali kalau kalian emang tahu perusahaannya, tahu manajemennya, tahu penjualan secara langsung. Oh, ini penjualan seperti ini bagus gitu kan. Lihat gerai-gerainya, kalau dia emang jualan toko-toko gitu kan, kalau dia punya cabang-cabang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk di emiten SMLE sebenarnya secara teori gitu belum terbentuk fundamentalnya. Jadi ini hanya bentukan dari market maker aja gitu kan. Makanya harus diperhatikan ketika saham yang apa namanya, yang baru IPO itu ya fundamentalnya nanti ke belakangin dulu deh gitu kan. Nanti udah terbentuk nih ya 1 tahun, nah, baru bisa dilihat secara kasat mata gitu kan keuangannya seperti apa. Apalagi kalau bagusnya ya sebenarnya risetnya datang ke perusahaan ya, cuman kita nggak punya akses itu gitu kan.
Ya, seperti itu teman-teman untuk harga fundamental SMLE berdasarkan PS sama PBB seperti itu. Cuman saran saya untuk saham-saham yang baru IPO lupakan dulu fundamentalnya. Kalau ingin lihat fundamentalnya atau harga wajarnya, nanti setelah 1 tahun, baru 1 tahun itu maksudnya udah terbentuk kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 gitu kan, udah terbentuk. Nah, itu bisa diprediksi untuk harga wajarnya. Dan yang kedua ada Suri. Suri katanya bagaimana prospeknya. Kita langsung lihat ya di lukisan market makernya. Ini Suri untuk bid dan offernya. Bid dan offernya bagus sih. Tahan di 142 nih. 142 di mana? 142 ya, area sini ya, 42 ya. Cuman sedikit doang ya. Bagaimana katanya dengan Suri, prospek kedepannya sama Suri juga nih. Kalau secara fundamental kan baru IPO bulan Desember gitu kan, masih belum terbentuk lah secara fundamental gitu kan. Cuman prospeknya bisa kalian lihat sendiri ini ya, dari bentukan market makernya udah banyak tanda-tanda mau di up-nya apa. Coba lihat area-area candle merahnya ada nggak yang ke atas. Kalau di sini kan nggak ada nih, berarti waduh bisa kemana nih gitu kan. Kita lihat lagi di bawahnya udah nggak ada juga. Kita lihat di atasnya, nah di sini masih ada ruang kosong ya, ada ruang kosong. Saya melihat berdasarkan candle dulu ya, nanti yang lain tunggu sebentar. Ada ruang kosong antara harga 372 sama 326, bakal bisa ke situ. Kalau berdasarkan hukum candle ya harusnya ketutup ini kan, berdasarkan hukum candle. Cuman di ujungnya nih nggak ada nih. Model di sini kan di ujung ada nih ya, ada candle merah, artinya dia udah ngasih tahu ke sini, akhirnya dia ketutup kan di sini. Cuman di sini nggak ada. Saya lihat ujung-ujungnya nggak ada, cuma ada di sini ujung doang satu ya. Dia ke bawahin, cuman dia nggak kuat. Nah, cuman dia bukan dari candle hijau. Pasnya candle hijau dia ke atas sedikit, digijretin ke bawah ya. Di sini juga lurus nggak ada, mungkin ini dikit, ada dikit nih. Ini juga rapih ya, rapih. Yang tidak rapih hanya di sini aja dia. Apakah dia lupa atau enggak, kita nggak tahu. Nah, terus dari candle hijaunya juga nih, candle hijau. Candle hijau kan menandakan ini candle bullish, candle bullish, cuman dia sebenarnya mau ke arah sini nanti ke depannya ya, ke 103. Saya bahas tanggal 14, 26 gimana ya? Nah, di sini area sini ya saya bahas ya. Ya area sini ya bahas ya. Nah, lihat candle bullish ini. Nah, juga keluar kali candle bullish, akhirnya di up sampai ke 174. Apakah bisa ke arah sini lagi? Bisa aja, nanti kan ada di boleh gini kan dia ngasih tanda nih, ngasih tanda saya mau bullish gitu kan. Cuma hati-hati juga dia mau arah sebaliknya ke 102 gitu, 102, 103 lah. Kapan waktunya? Nah, itu yang tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Soalnya waktu di sini nih ada candle bullish 3-4 hari, akhirnya dia kembali lagi ke harga yang candle hijau ya, secara candle gitu ya. Kalau kedepannya bagaimana ya, mungkin kalau si market makernya mau nutupin gap ini ya bisa sampai sini secara candle ya. Cuman kalau secara broker summary, bandar lokal emang kemarin waktu tanggal 4 sampai tanggal 11 kan dia ngambil nih, terus digejretin lagi merah banget di sini. Tapi di sini ada kabar baiknya, itu si Foreign setelah dia ngebuang area sini, dia udah mulai mengut balik nih. Tanggal 15 sama tanggal 17 atau tanggal 18. Walaupun sedikit tapi dia maulah mengut. Artinya bukan mengut, nahan di sini ya. Nahan di sini. Mudah-mudahan bisa ditahan terus ya. Karena si gapnya udah ketutup nih. Gap up-nya udah ketutup nih. Tinggal yang gap down juga nih, gap down ya akhirnya ketutup kan di sini, area sini kan. Mudah-mudahan sih ini kan, nah ini juga nih candle merah, candle hijau ini kan udah ketutup nih. Ya, artinya emang candle hijau ini mempengaruhi gitu, mempengaruhi psikologis juga gitu kan. Makanya nih candle hijau yang ini
maka harap hati-hati aja dengan candle yang ini saya gunakan di sini. Nah, makanya saya hati-hati aja dengan candle yang hijau ini, walaupun dia ke atas, kalau dia belum ketutup sama candle merah, drop aja ketutup gitu kan, tidak membuat candle hijau baru, maaf ya, dia mungkin akan ke atas gitu kan. Cuman kalau dia masih belum mau tutup ini, ya kemungkinan kedepannya akan ke sini gitu ya, ke harga 103-an. Cuman dalam waktu jauh ataupun dekat ini aja sampai berapa bulan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 bulan ya baru ketutup. Makanya ini santai aja, yang penting kita udah tahu supportnya ada di sini ya. Nah, ketika kalian masih punya barang, kalau kalian beli di bawah ya udah cuan bungkus aja, soalnya nggak ada tanda, nggak ada tanda mau dibawa ke arah sini lagi ya, kecuali kalau si market maker berpikir lain, ya udahlah gitu kan, saya mau ke atasin, nah seperti itu. Tapi ya dari candle tidak ada ya, tidak ada. Wah, saya bilang ini tanda-tandanya nggak ada, cuman ada di sini dikit banget nih. Apa bungkus ini bisa aja nih ya, ke arah sini, ke arah 263 bisa aja gitu kan. Misalnya karena merah yang ini juga udah ketutup ya. Jadi nunggu ini aja lah, nunggu pembalikan arahnya. Kita lihat ini aja nih, candle hijau ini karena dia terbentuk berapa kali ya, ini juga candle hijau nih, dia di up, terus ada candle hijau di bawah, nah kayak gini dia langsung di up ya. Kalau secara candle gitu ya. Kalau sekarang bakar sama dia, sekarang dia lagi pembuangan dulu. Kita lihat tanggal 12 Juli. 12 Juli. Siapa yang ngebuang? 12 Juli. 12 Juli ada yang ngebuang itu CIUXA. Ya, CIUXA ODXC. Coba lihat sampai tanggal 18 ya. Nah, LGIU berarti di sini ya, tiga broker inilah yang apa namanya buang ya, LGIU sama XA. Si AH nya mana nih, market maker si underwriter ini, YJ juga udah ngebuang, tinggal memasukkan YP, CCP, DXL, KK. Tapi di sini ada si KK ini, ada Becky juga udah masuk. Yang mudah-mudahan sih dengan adanya si Becky masuk, nah kita lihat dari market maker deh, market maker apa, Foreign. 15 Juli ya, hari Senin kemarin kita lihat Foreign, ada BK AKG udah masuk, cuma sedikit, cuma AG dia cenderung ngejual. AG Papo ya udah boleh langsung jual, scalpingnya mereka. Coba di sini ada si BK sama si AK, cuma si AK sedikit, ada si BK, kita harapkan cuma si BK doang. BK juga sambil nangkum sambil jualan sebetulnya nih, dia beli 16 jual 15, artinya dia scalping juga ya. Mungkin ini sisa barang 1.200 ya. Ya kalau BK masih di sini, kalau mau scalpingan sebenarnya sini ada jarum-jarum seperti ini, artinya dia dipermainkan gitu. Jika dia ketika harga 150 sekarang 136, berarti kan masih punya PR dia. Kalau mau menjual ya harus minimal average diturunin lah gitu, bisa aja dia pakai jarum ya. Tapi udah 3 candle ke bawah, harusnya ini hari ini ditahan, harusnya hari ini ditahan, tapi kita nggak tahu ya apakah kamu ditahan apa enggak, soalnya kena kecil semua. Kalau ini candle-candle ini kan seperti ini, candle di sini ada tahanan. Ini 3 candle harusnya ada tahanan dulu biar nggak kena UMA. Nah cuman ini candle ini kecil ya, berapa persen sih ini penurunan? Oh 11%, lumayan lah 11% nih, penurunan 11% lumayan. Ya mudah-mudahan sih tidak dibawa lagi ke bawah ya. Cuman hati-hati aja, ini area 103 ya, karena udah ada candle ini. Tapi kalau dia menyentuh 103 dan coba lihat besokannya ada pengambilan apa enggak gitu. Soalnya kalau pengambilan, kalau ada pengambilan ya dari dari bandar lokal nih. Bandar lokal itu cenderung dia naik ya. Walaupun sedikit gitu ya. Walaupun sedikit nih. Ini hasilnya ngambil sini nih. Sedikit naik kan, ting dikit. Minimal apa-apa lah gitu ya. Tapi ini udah di bawah di 136 ya, istilahnya kalau 136 paling ke bawahnya ke 103 gitu kan ya, seperti teman-teman. Mudah-mudahan si broker CMG itu udah masuk lagi, mudah-mudahan CMG masuk lagi ya. Setelah CMG jualan ya, mudah-mudahan CMG masuk lagi
Terus si broker AH-nya sudah, mudah-mudahan si broker AH-nya dia 12 ngambil lagi ya. Coba di MA didomestikan. Ada si Becky. Sebenarnya si Becky ini bisa memaaf harga ya. Memaaf harga dan bisa memanggil teman-teman dari scalpingan ya. CP juga udah mulai masuk dia, CP udah mulai masuk. Cuma si Nemak tersinyalir si LI, si IU sama si XA nih yang menjadi bandar lokalnya. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti kalau ada update, biasanya saya kalau ada update, contohnya ini mau naik nih gitu kan, ada sinyalnya atau ada potensi, bukan mau naik sih, ada potensi kenaikan gitu. Nanti saya kabarkan ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi saham ya. Oke, segitu aja ya. Ciao ya.